Aktivitas final dalam siklus pengeluaran adalah membayar pemasok, di mana kasir yang bertanggung jawab untuk pembayaran memiliki tugas untuk melakukan pembayaran kepada pemasok. Tugas ini akan melibatkan berkaitan dengan memisahkan fungsi. Nah, juga ada yang dikatakan dengan metode pembayaran. Pembayaran dengan menggunakan cek, pembayaran dengan menggunakan EFT, yang semakin populer karena memungkinkan transfer dana secara elektronik langsung dari rekening bank. Ada juga FED atau Financial Electronic Data Interchange, adalah pengembangan yang lebih lanjut dari EFT. Ada pengendalian yang bisa dipastikan dijalankan untuk memastikan adanya keamanan dalam proses pembayaran. Dilakukan otorisasi pembayaran, dilakukannya juga dengan pemisahan tugas, dan juga melakukan rekonsiliasi bank. Ancaman yang dapat terjadi pada aktivitas yang terakhir ini yang berkaitan dengan pengeluaran kas adalah yang pertama, gagal memanfaatkan diskon pembelian. Perusahaan seringkali melewatkan kesempatan untuk mendapatkan diskon pembelian jika tidak membayar pada periode diskon yang tersedia. Sehingga pengendalian yang dapat dilakukan adalah pengarsipan berdasarkan tanggal jatuh tempo. Faktur harus disetujui, diajukan berdasarkan tanggal jatuh tempo, sehingga dapat dikelola dengan baik dan dibayar secara tepat waktu. Selanjutnya yang kedua, ancaman yang bisa terjadi yaitu membayar barang yang tidak diterima. Resiko membayar barang untuk barang yang tidak diterima itu dapat dihindari dengan pengendalian yang dapat dilakukan. Dilakukan dengan verifikasi laporan penerimaan secara internal sebelum digunakan untuk mendukung pembayaran faktur, ditambahkan dengan dokumentasi tambahan dari pegawai yang terlibat, serta dilakukannya juga perbandingan antar kuantitas. Selalu dibandingkan kuantitas yang tercantum dalam faktur pemasok dengan kuantitas yang tercatat di bagian penerimaan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu pembayaran duplikat. Ancaman ini dapat terjadi di dalam perusahaan, sehingga pengendalian yang bisa dilakukan adalah menggunakan paket voucher yang lengkap dan juga menggunakan salinan asli faktur. Hanya membayar salinan asli faktur untuk mencegah pembayaran ganda. Ancaman selanjutnya yang dapat terjadi pada aktivitas pengeluaran kas yaitu adanya pencurian atau penyalahgunaan dana, di mana langkah pengendalian yang dapat dilakukan adalah menandai faktur dan voucher yang dibayar, melakukan pembatasan akses, melakukan pengendalian cek dan juga EFT, dilakukan penomoran pada cek yang bersangkutan. Setelah itu dilakukan rekonsiliasi bank oleh seluruh pihak yang terkait, seluruh rekening bank oleh pihak yang tidak terlibat dalam proses kas sehari-hari untuk meningkatkan independensi pada rekonsiliasi bank. Selanjutnya, akses terhadap daftar pemasok, melakukan pembatasan akses terhadap daftar pemasok yang disetujui. Ancaman berikutnya adalah perubahan cek. Untuk mencegah tindakan pemalsuan atau perubahan pada cek, kita perlu memiliki pengendalian yaitu dengan menggunakan mesin perlindungan cek. Menggunakan kertas khusus dengan kertas khusus tanda air, dengan pembayaran positif atau positive pay. Selanjutnya, ancaman yang bisa terjadi yaitu masalah arus kas. Bisa dikendalikan dengan adanya penganggaran arus kas, sehingga dapat
merencanakan dan juga dapat mengawasi pengeluaran, dan juga dapat memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi komitmen pembayaran tepat waktu, tanpa menimbulkan kekurangan kas. Selanjutnya, ancaman yang terjadi yang terakhir yaitu adanya pengendalian berkaitan dengan dana kas kecil. Biasanya, kas kecil ini rawan terhadap penyalahgunaan, sehingga pegawai yang bertanggung jawab atas dana kas kecil tersebut harus diminta pertanggungjawabannya untuk setiap kekurangan yang ditemukan pada selama periode audit atau audit yang sudah dilakukan di dalam sebuah perusahaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video